Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan belajar yaitu mengenai pembelajaran al-Islam, yaitu mengenai tentang hari kiamat. Nah, mungkin sebelumnya sudah Bapak sampaikan ya mengenai apa itu hari kiamat. Nah, hari kiamat adalah suatu peristiwa yang dimana seluruh makhluk akan mengalami mati ataupun suatu kejadian alam dengan tanda-tanda bagaimana matahari terbit dari barat. Nah, seluruh makhluk akan mati dan punah. Manusia pun akan meninggal, benda-benda pun akan rusak, seluruh yang ada di muka bumi pun akan rusak dan binasa. Dan hanya Allah lah yang akan tetap abadi. Nah, peristiwa tersebut yang disebut adalah hari kiamat. Nah, hari kiamat itu pasti datangnya. Nah, anak-anak, namun kapannya terjadi hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 187. Nah, yang berbunyi artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadi? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, dan seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Nah, kita harus tahu dan selalu bersiap-siap menghadapi datangnya kiamat. Kesiapan kita menghadapi kiamat tersebut yaitu dengan beramal solih. Karena hanya orang yang beriman dan beramal solihlah yang dapat menolong manusia itu datangnya pada hari kiamat sekaligus kelak di akhirat. Nah, kedahsyatan ketika hari kiamat membuat manusia lupa dengan segalanya yang dimiliki. Setiap orang sibuk mencari keselamatan dirinya dan tidak sempat memikirkan orang lain, bahkan manusia lupa terhadap anaknya, terhadap bayinya, terhadap keluarganya. Gambaran dahsyat kiamat ini banyak digambarkan pada ayat berikut. Nah, gambaran hari kiamat terdapat pada Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Nah, hari kiamat 1. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu tentang apakah hari kiamat? Pada hari kiamat itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Nah, Quran surat Al-Qari'ah. Itulah salah satu kabar dari Al-Quran mengabarkan kondisi alam mengenai ketika hari kiamat. Nah, makna kita mengimani hari kiamat yaitu kita semakin bertambahnya beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh alam semesta beserta isinya. Tidak hanya bumi yang akan hancur, tetapi Allah menghancurkan seluruh benda ataupun makhluk yang ada di muka bumi. Nah, gambaran ketika hari kiamat juga disampaikan dalam Quran surat Al-Hajj. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mempelajari yaitu mengenai nama-nama lain hari kiamat ataupun beberapa fase tahap ketika hari kiamat. Nah, yang pertama yaitu adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana manusia dibangkitkan di alam kubur. Nah, seluruh manusia yang telah meninggal mulai sejak dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir, kita dapat bayangkan beberapa banyak manusia akan dibangkitkan pada Yaumul Ba'ats. Nanti untuk mengantri menuju tahapan selanjutnya yaitu dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, untuk yang tahap kedua adalah hari pengumpulan atau disebut Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya hari dikumpulkan seluruh manusia dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi Muhammad SAW sampai umat akhir zaman di padang mahsyar.
Pada waktu itu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu masuk ke dalam hari penimbangan amal, yaitu disebut dengan Yaumul Mizan. Pada hari penimbangan ataupun Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya amal baik dan buruk manusia selama di dunia. Timbangannya dilakukan ketika Yaumul Mizan adalah timbangan yang paling adil dan seadilnya. Amalan baik sekecil biji sawi pun akan ditimbang. Sebaliknya, jika amal buruk sekecil biji sawi pun akan ditimbang. Tidak ada manusia yang akan dirugikan. Semua akan memperoleh balasan baik atau buruknya sesuai perbuatan selama di dunia. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu hari pembalasan Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan terhadap perbuatan apa yang dilakukan selama di dunia. Balasan ini diberikan setelah manusia melewati hari perhitungan dan setelah itu mendapatkan ketentuan balasan yang diberikan baik atau buruk. Nah, untuk yang terakhir adalah Yaumul Akhir, yaitu hari berakhirnya kehidupan di dunia. Yaumul Akhir di manusia akan ditempatkan sesuai dengan amalan yang diperbuat selama di dunia. Orang kafir dan musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak dikeluarkan selama-lamanya. Orang mukmin yang berbuat dosa akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan dikeluarkan hingga habis dosa-dosanya. Sedangkan orang mukmin yang sebenar-benarnya akan masuk surga dan kekal di dalamnya. Nah, itu merupakan tahap-tahap ataupun nama-nama lain dari hari kiamat. Nah, kiamat juga dibagi menjadi dua. Nah, tanda-tandanya yaitu dibagi menjadi dua. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, kiamat kubro yaitu kiamat besar. Nah, kiamat kecil atau sugro yaitu peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam, seperti terjadinya kematian, banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lainnya. Tanda-tanda terjadi kiamat kecil yaitu rusaknya sebagian alam dan hilangnya nyawa seseorang. Nah, kiamat sugro ini selalu kita rasakan, yaitu salah satunya menghilangnya nyawa orang ketika pada peristiwa tertentu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kiamat kubro. Kubro itu adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan seluruh di dunia. Ini karena kehancuran seluruh alam beserta isinya. Kiamat kubro merupakan peristiwa yang sangat dahsyat, diawali dengan tiupan sangkakala pertama. Setelah itu bumi digoncang-gancingkan, gunung berterbangan, dan ditabrakkan seperti kapas ditiupkan angin. Bumi pun mengeluarkan isi perutnya. Nah, pertanyaannya, kapan akan datang hari kiamat? Nah, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mengetahui mengenai tanda-tanda kiamat kubro atau disebut kiamat besar. Nah, ada 7 tanda kiamat besar. Yang pertama yaitu munculnya Dajjal. Yang kedua munculnya binatang melata di muka bumi ataupun dabatul ard. Untuk selanjutnya terbitnya matahari dari sebelah barat. Keempat, merajalelahnya kebodohan. Kelima, tersebarnya perzinahan. Keenam, minuman keras khamar yang dijadikan minuman kebanggaan. Ketujuh, gaya hidup yang suka berfoya-foya dan sikap yang takut mati. Nah, hikmah kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat adalah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak beramal sholih jika mengetahui hal-hal tersebut terjadi. Nah, adapun perilaku iman kepada hari kiamat, dan kita akan mengetahui hikmah dari beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, perilaku iman kepada hari kiamat. 1. Senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, menyayangi dan membantu fakir miskin. Ketiga,
menyayangi dan memelihara anak yatim piatu. Keempat, bersikap atau berakhlak baik, akhlakul karimah kepada sesama. Kelima, patuh menghormati orang tua agar dapat menjadi seorang yang solih dan solihah. Nah, adapun hikmah kita beriman kepada hari kiamat, yang pertama yaitu menyadari semua makhluk akan rusak dan tidak akan kehidupan yang abadi. Yang abadi hanya di alam akhirat. Yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia, baik atau buruk, akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah. Yang keempat, memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran serta keyakinan bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan siksaan. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan dari hikmah hari kiamat. Ada 3 pertanyaan dari kuis hari ini. Yang pertama, sebutkan contoh peristiwa kiamat sugro. Yang kedua, sebutkan tanda-tanda kiamat kubro. Dan yang terakhir, ketiga, bagaimana caranya ataupun bagaimana perilaku kita mengimani hari kiamat. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.